dan juga iman Islam yang masih lekat di jiwa kita. Di ayat yang kita baca barusan itu ada ayat yang mungkin sering kita dengar atau kita pernah mendapatkan ceramah. Surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ada kata kunci atau kata yang kita bisa garis bawahi di sini, kata apa kira-kira? Dari mulai innal ladzina qalu rabbuna istaqamu dan seterusnya, yaitu kata istiqomah, ya. Ya, orang-orang yang berkata ya Tuhan kami Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian, yaitu kata istiqomah yang disitu diartikan mereka tetap istiqomah, ya, meneguhkan pendirian. Nah, disinilah yang mungkin bisa kita renungkan pengertian istiqomah, lalu apa yang bisa diamalkan dengan istilah istiqomah. Jadi suatu hari itu ada seorang laki datang menghampiri Nabi meminta nasihat. Di dalam hadis dikatakan atau diceritakan dari Abi Amir Sufyan bin Abdullah, ia berkata, wahai Rasul, katakanlah kepada saya satu ucapan di dalam Islam yang tidak akan saya tanyakan kepada seorang pun sesudah Anda. Kira-kira apa yang dinasihatkan Nabi? Nabi menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah lalu istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Jadi sahabat menghadap Rasul, ya, supaya Rasul mengucapkan satu kata di dalam Islam, yang dimana kalau Rasul mengatakan itu, ya, dia tidak akan menanyakan kepada seorang pun sesudah itu, ya. Nabi hanya mengatakan, kul li fil Islam qaulan la asalu anhu ahadun ghairuka qala kul amantu. Jadi nasihatnya Nabi adalah amantu billah summastaqim. Bisa direnungkan, amantu artinya apa? Berimanlah, ya, dari kata amanah. Kemudian amantu billah berarti berimanlah kepada Allah. Summa artinya kemudian, ya, istaqim artinya beristiqomahlah. Jadi dengan nasihat Nabi yang diinginkan oleh Abi Amr tadi, ya, sudah selesai, tidak perlu ditanyakan yang lain. Karena dia bilang, katakanlah wahai Nabi, suatu ucapan dalam Islam yang tidak akan saya tanyakan kepada seorang pun sesudah Anda. Sesudah Nabi mengatakan, maka jawabnya Nabi, ya, kul amantu billah summastaqim. Maka katakan saja, aku beriman lalu aku, ya, istiqomah. Jadi kira-kira apa yang dimaksud istiqomah? Mungkin ada yang pernah mendengar dari Pak Edi, Pak Kartum,
dan bapak-bapak yang lain. Kemudian mengerjakan berkelanjutan, maksudnya apa? Tidak pernah putus-putus. Ya itu bisa juga. Ada lagi yang lain? Istiqomah itu sama dengan teguh Ya, kuat ya. kuat dalam apa itu, dalam pendirian. Ya, insya Allah itu. Atau tetap Ya, berketetapan dalam. Iya, jadi tidak berubah ya. Jadi apakah istiqomah di sini diterangkan atau saya bacakan, mengapa pula ia menjadi nasihat penting dari Nabi kepada laki-laki tadi, ya? Kenapa? Di mana pentingnya? Kok cukup dengan iman dan istiqomah? Ya. Ibnu Rajab Hambali membuat definisi istiqomah sebagai berikut, yaitu menempuh jalan agama yang lurus dengan tidak berpaling ke kiri maupun ke kanan, dan itu mencakup semua bentuk ketaatan kepada Allah dan meninggalkan semua larangan. Itu istiqomah ya. Menempuh jalan agama yang lurus, tidak paling kiri, tidak paling ke kanan, dan itu mencakup semua ketaatan dan meninggalkan semua bentuk larangan. Ya. Jadi menyimpulkan definisi di atas, istiqomah adalah upaya tetap pada jalan ketaatan kepada Allah. Jadi tetap taat, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita meninggalkan ketaatan. Dengan menjalankan perintahnya, tidak masuk ke bagian atau zona larangan. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Wafi, istiqomah memiliki cakupan sebagai berikut. Istiqomah ternyata satu ada di dalam hati. Dalam hati juga ada amalan istiqomah. Yang kedua ada di dalam lisan. Yang ketiga di dalam amal. Ya. Itu adalah istiqomah. Di dalam hati ya merupakan dimensi dalam hati, sifatnya ya dalam hati, yaitu makna secara umum bersifat jangka panjang, makna secara lebih khusus ya istiqomah dalam hati secara umum menjaga diri dalam beragama Islam. Jadi memegang prinsip tauhid, tidak mencampurnya dengan kesyirikan, tetap berada dalam keadaan hingga ajal menjemput. Sampai ajal menjemput kita jangan sampai menyembah selain Allah ya. Ketika ada yang menawari, ini loh pakai ini biar kamu kuat, biar kamu apalagi biar kamu bisa kaya, biar kamu kebal dan lain-lain, menyelamatkan dan lain-lain, itu berarti sudah tidak istiqomah. Maka dalam hati harus kita teguh bahwa hanya Allah yang kita sembah. Surat Al-Imran ayat 102, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang sering kita dengar dalam khutbah. Itu juga supaya hati kita istiqomah. Di dalam khutbah biasanya di antaranya harus menyebut ayat takwa. Di antaranya ayat takwa adalah ini, ya, takwalah kepada Allah sebenar-benarnya. Jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan beragama Islam. Berarti harus tetap istiqomah hati kita ya, dalam keadaan beragama Islam dan benar-benar takwa. Jadi istiqomah sepanjang hidup ini supaya kita ada kesungguhan ya, sebagai seorang muslim untuk menjaga, memperkuat hidayah keislaman. Maksudnya hidayah, kita kan sudah menyatakan beriman. Jangan sampai iman atau hidayah atau petunjuk itu kita hilang gara-gara mungkin ada tawaran beasiswa ya, tawaran mungkin untuk anak kita ya, ada tawaran anak kita juga mungkin mau dilamar oleh orang yang menawarkan ya, harta, akhirnya dia ya tidak kuat imannya ya, menjual imannya ya, atau hidayahnya ditukar ya. Maka ketika kita sudah mendapat hidayah, kita harus tetap istiqomah
Seorang muslim harus menjaga keimanannya agar ia bisa bertahan sampai akhir hayatnya. Hal itu bisa dilakukan dengan menjaga meningkatkan kualitas ibadah berupa menambah ilmu pengetahuan seperti hanya ketika kita menghadiri pengajian, maka insya Allah itu akan menambah pengetahuan keislamannya, di mana nanti supaya kita banyak beramal dari pengetahuan atau dari pengajian-pengajian tersebut. Alhamdulillah di lingkungan kita banyak pengajian yang bisa kita hadiri. Dari mulai di masjid kita minimal sudah 2 kali sebulan. Ayat sonjoran itu silakan dihadiri. Kemudian ditambah kalau Jumat pagi kadang-kadang ada. Ditambah yang dekat lagi dari kita yaitu di kopi. Ya, itu juga dekat. Maksud saya dekat, karena dekat maka mari kita datangi. Wong yang jauh aja sebenarnya harus diusahakan, apalagi yang dekat. Di Masjid Suda juga ada yang rutin Senin dan Kamis sore. Ya. Kemudian Ahad pagi ada di mana-mana, tinggal milih mau embun pagi di Pak Saidi, mau balai desa, mau PKU ya, di jam 6, dan yang lain juga ada di situ. Itu Al Mubarak. Al Mubarak itu cuma di Temu Kidul, apalagi yang paling dekat kalau hari Minggu. Al-Ma'un belum ada kalau belum. Ya, paling enggak banyak ya, tapi Ahad pagi. Kemudian nanti kalau yang masih dekat yang saya hadiri adalah 3 kali sebulan. Ya, monggo kalau mau sesekali dulu boleh, tidak harus datang setiap saat atau setiap jadwal. Itu 3 kali sebulan. Itu kitabnya adalah kitab lansia, jadi tentang Islam tapi untuk pembinaan lansia. Kita semua saya kira termasuk ya. Itu 3 kali sebulan oleh Ustaz Cikit. Siapa yang pernah mendengarkan Ustaz Cikit di radio maupun di YouTube? Ya, itu namanya Ustaz Cikit. Di tiap pagi itu ada. Itu 3 kali sebulan di rumahnya Pak Narto. Ya, Sumber Ngamol. Sumber Ngamol itu 3 kali sebulan dengan kitab. Artinya sebulan 3 kali dalam sebulan. Setiap Jumat sore jam 4 atau jam setengah 5. Ya, 3 kali sebulan, Jumat kedua, ketiga, dan keempat. Sehingga ya berurut karena memakai kitab berurutan ya. Berurutan. Dulu sebelumnya adalah hadis arba'in. Sekarang kitab ganti, yaitu kitab yang tentang ya menyiapkan husnul khotimah lah istilahnya, kitab lansia. Kemudian sebulan sekali tafsir di dekat juga dengan kita, masih Balai Catur, yaitu di pondok. Ada yang pernah hadir di pondoknya Ustaz Cikit itu? Ya, tim itu juga harinya Ahad minggu pertama, selalu minggu pertama. Ya, kalau mau datang kali-kali dulu boleh, yaitu minggu pertama hari Ahad, jamnya 9. Selalu minggu pertama jam 9 ya. Jadi ya sampai jam 11 monggo ya. Jadi itu kalau pengen itu dalam rangka supaya istiqomah hati ya, tadi dikatakan sini menjaga meningkatkan kualitas ibadah, berupaya menambah ilmu pengetahuan keislaman, dan setelah itu mengamalkannya. Itu adalah usaha istiqomah hati. Sedangkan istiqomah hati ini adalah secara khusus adalah menjaga keikhlasan dalam beramal. Ini juga dalam rangka supaya dalam beramal ikhlas ini, maka kita butuh istiqomah hati hingga amal itu selesai. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa di antara cara menjaga istiqomah dalam Islam adalah dengan memperbanyak amal soleh. Nah, amal itu sendiri agar diterima membawa manfaat haruslah dilandasi dengan keikhlasan. Karena itu setiap muslim harus menjaga amalnya dari awal sampai akhir agar senantiasa ikhlas, dan bisa dilakukan dengan cara menghindari hal-hal yang menyebabkan hilangnya atau terganggunya keikhlasan. Untuk menjaga istiqomah yang lain adalah dengan cara menjaga istiqomah dalam lisan.
Ya. Dalam istiqomah lisan ini praktiknya yaitu menjaga agar lisan seorang muslim berkata yang benar. Ya, jangan sampai perkataan kita itu membawa kemudaratan atau menyakitkan dan lain-lain. Harusnya membawa manfaat. Jadi hindari perkataan yang buruk membawa kemudaratan. Ini sungguh tugas yang tidak mudah karena namanya lidah itu tidak bertulang ya, keperucut atau sudah kadung ngomong, makanya harus banyak minta maaf karena kadang-kadang kita juga bisa keperucut atau ngomong yang tidak sengaja. Sebab lisan manusia memang mudah tergelincir ada ucapan-ucapan yang buruk ya, termasuk hidup bertetangga itu juga harus saling menjaga lisan ya. Sampai-sampai dijelaskan dalam hadis dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, tidak akan istiqomah keimanan seorang hamba sampai hatinya beristiqomah, dan tidak akan beristiqomah hatinya sampai istiqomah lisannya. Jadi tidak akan istiqomah kalau hatinya belum istiqomah. Juga tidak akan istiqomah hatinya sampai lisannya istiqomah, harus dua-duanya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa apa yang keluar dari mulut seseorang itu merupakan gambaran dari apa yang dalam hatinya. Jadi kayak teko mungkin ya. Teko itu kopi otomatis keluarnya apa Pak ya? Pak Sam? Enggak mungkin keluarnya ada susunya. Enggak mungkin keluarnya ada madunya. Kalau kopi pahit ya keluarnya pahit. Sesuai yang di dalamnya. Iya, jadi itu juga apa yang ada dalam dia yang diomongkan berarti dia dalam hatinya dia. Ketika omongnya menyakitkan, ketika omongnya memfitnah, maka karena di dalam hatinya ada sesuatu yang tidak betul atau tidak beres. Jika mulutnya sering mengucap yang baik, berbagi manfaat, nasihatnya baik, maka petunjuk bahwa hatinya juga berisikan kebaikan. Sebaliknya orang yang senang berkata buruk, ya, saling mengumpat, mencela, menggunjing, mengadu domba, itu juga petunjuk hatinya dalam kurang baik. Maka kita jaga diri kita, keluarga kita, agar bisa istiqomah dalam lisan ya. Selain istiqomah dalam hati tadi ya, juga istiqomah dalam amal. Yang ketiga ini istiqomah di dalam amal ya, istiqomah dalam amal ya, dalam artian amal yang dilakukan oleh seorang muslim itu menjadi amal yang kontinu, konsisten ya, tidak mudah. Ini juga tidak mudah sebab memerlukan ketekunan darinya. Dari Aisyah hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang langgeng meskipun sedikit. Nah, kita kan sekarang mengamalkan tadarus, tapi langgeng ya sudah hampir 100 tahun. Ya kan? Jadi insya Allah walaupun sedikit ya. Di sini jadi kita mendasarkan hadis ini, kita mengamalkan malam Jumat ini insya Allah juga sesuai dengan hadis ini, hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang langgeng ya, terus menerus ya bahasa putih. Terus menerus walaupun sedikit kan apa ya, cuma berapa menit, ngajinya juga cuma 1 ain ya toh. Kemudian kultumnya juga cuma sebentar ya. Wa anna ahabba ilal ahabbal amal ya. Jadi amal ilallah ya. Anna ahabbal a'mali ilallah, sesungguhnya amal yang dicintai Allah ya, adwamuha, yaitu yang langgeng, wa ingkolla, dan yang meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini apapun nanti kita tambah lagi yang lain, seperti kita hadiri yang Selasa selonjor kita manfaatkan, itu kan berarti sedikit tapi terus menerus. Kemudian mungkin kalau sempat Jumat pagi ditambah yang itu tadi, menghadiri pengajian yang lain, ditambah amal yang lain, otomatis amal-amal yang seperti sedekah subuh dan seterusnya terus menerus ya, walaupun sedikit. Kita kan mungkin
Kalau setiap subuh 100.000 kan berat ya Pak. Ya udah pokoknya itu sedikit tapi langgeng ya. Nggak usah sampai 100.000 lah setiap ngisi subuh itu. Habis subuh nggak usah 50.000. Mohon jangan salah mengerti, yang kontinu meski sedikit penekanannya pada kontinuitasnya bukan sedikitnya ya, bukan sedikitnya. Ya. Artinya jika mampu langgeng dan banyak ya mulia ya. Kalau banyak mulia, tapi yang pokok adalah kontinuitasnya. Lebih banyak lebih mulia. Mengapa kontinuitas amal ini begitu ditekankan dan kontinuitas adalah hitungan berikutnya? Sebab Allah menghendaki agar setiap amal yang dilakukan oleh seorang muslim itu tertanam dalam karakter. Ya, dengan kontinu berarti tertanam dalam karakter yang menyatu dalam kepribadian. Jadi misalkan seorang berinfak meski tidak banyak tetapi konsisten, misalnya tiap subuh walaupun 1.000, 2.000 dan seterusnya ya. Dan ini menunjukkan bahwa ia sudah berhasil menjadikan infak sebagai lifestyle ya, gaya hidupnya. Maka dalam konteks ini sedikitnya ini konsisten ya. Life tulisannya gimana Pak Sam? Live ya. Dalam bahasa Inggris itu kalau ada i kemudian huruf mati lalu e itu selalu dibaca i. Contoh read bacanya right ya. Fever bacanya 5, Nina 9, liquor like itu. Jadi lifestyle ya. Menjadi gaya hidup. Maka konteks ini sedikit yang konsisten itu lebih bagus, lebih dicintai Allah jauh lebih daripada amal yang banyak tapi datang dan pergi begitu saja ya. Baca Quran 1 juz ya tidak harus 1 hari, bisa jadi mungkin seminggu 1 juz gitu ya, tapi terus menerus atau diusahakan konsisten. 1 hari ya mungkin kalau bisa 1 ayat, kalau enggak ya pokoknya berapa ayat tapi tiap hari rutin ya. Itu yang dimaksud hadis dari hadis Bukhari tadi, amal yang paling dicintai Allah itu langgeng meskipun sedikit, tekanannya pada terus menerusnya ya. Dengan memahami definisi istiqomah sebagaimana disebutkan atas, jelaslah bahwa istiqomah bukan pekerjaan yang mudah. Sebaliknya ia adalah amalan yang sulit untuk semua dimensinya. Maka wajar jika diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad bertambah ubahnya karena menerima ayat tentang istiqomah dalam surat Hud. Sebegitu beratkah? Ya, memang berat. Sebab jika menilik definisi istiqomah dari Ibnu Rajab ya, yang di atas itu, seorang haruslah terjaga dalam ketaatan kepada aturan Allah dan menghindari kemaksiatan. Artinya seorang tidak ditoleransi sama sekali untuk berbuat dosa dan kesalahan. Padahal sudah menjadi fitrah manusia bahwa semuanya pasti akan melakukan dosa dan kesalahan. Inilah yang membuat Nabi Muhammad dan juga para sahabat merasa berat melaksanakan istiqomah secara sempurna. Karena itu sebagai antisipasinya seorang muslim diminta untuk senantiasa beristighfar ya, selain kita melaksanakan tadi supaya istighfar. Istighfar itu sebagai cara untuk menambal ya, menutupi kekurangan. Seperti sholat wajib kita tambal dengan sholat sunnah ya. Mengamalkan istiqomah kita usahakan dengan menambah istighfar ya, untuk menambal menutupi kekurangannya dalam beristiqomah. Jadi sekali lagi tidak ada manusia yang akan bisa sempurna dalam beristiqomah, maka dengan istighfar dan tobat kekurangannya dalam istiqomah bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Maka kita bisa memahami mengapa Nabi Muhammad dalam 1 hari beristighfar sebanyak 70 sampai 100 kali ya. Mari kita usahakan bagaimana beristighfar 70 sampai 100 kali. Ini kan juga berat ya. Jika manusia terbaik seperti Nabi Muhammad saja masih beristighfar, padahal sudah baik, sudah sempurna, tapi masih istighfar, maka bagaimana dengan kita? Dengan pemahaman ini maka dipahami bahwa Allah dengan firman Allah ya, menggabungkan perintah istiqomah dengan istighfar. Di surat Fusilat ya, Fusilat yang tadi ya, ayatnya 6. Surat yang tadi Fusilat ayat 6 itu ada kan? 6.
yang bunyinya kul innama ana basyarum. Betul ya? Nah, ini kebetulan yang sedang kita baca. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid wastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Ini gabungan ya antara istiqomah dan istighfar. Jadi makanya kita amalkan istiqomah hati, kemudian lisan, kemudian amal, lalu digabungkan dengan istighfar. Ayat 6 Fusilat, bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Robmu adalah Rob yang Maha Esa, maka tetaplah istiqomah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan memohonlah ampunnya. Jadi istiqomah dan istighfar. Kemudian istiqomahlah engkau sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Ya, ayat yang 112. Kemudian Fusilat 30, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah, ini yang kita baca tadi ya, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafuna wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, akan turun kepada mereka para malaikat seraya mengatakan janganlah kalian takut dan jangan sedih, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Inilah orang-orang istiqomah, akan turun malaikat ya dengan mengatakan janganlah kamu takut dan janganlah sedih, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Demikian sekilas tentang istiqomah. Kita akan ditemani malaikat. Kurang lebihnya mohon maaf. PR-nya nanti buka-buka mungkin tentang istiqomah di mana saja, lalu nanti bisa diperdalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.